Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah area-area penyuntikan insulin ya yang disarankan. Jadi tadi insulin sendiri dia diberikan secara subkutan ya di area-area tubuh. Nah, di area perut ya kurang lebih 3 jari dari pusar ini merupakan area yang absorpsinya paling cepat ya dibandingkan dengan area lainnya. Nah, kemudian, nah jika lokasi area penyuntikan di perut ini sudah penuh karena tidak boleh menyuntikkan di lokasi yang sama ya, atau di titik bukan lokasi, titik yang sama. Misalnya pagi di sini gitu ya, nanti malam nggak boleh, tidak boleh di situ tentunya ya. Atau misalnya hari ini di sini ya besok berpindah terus. Kalau ini sudah penuh, misalnya ya belum sudah pernah disuntikan, maka bisa pindah ke area yang lain, misalnya di lengan luar atau bagian paha luar, meskipun untuk absorpsinya tidak secepat di eh, perut ya. Nah, kemudian untuk cara penyuntikannya sendiri, ini nanti mungkin saya nanti bisa kalau untuk lebih jelasnya sebetulnya bisa dilihat di video-video eh, di YouTube ya. Jadi sudah banyak yang memberikan atau menyediakan video bagaimana penyuntikan insulin, yang pasti disuntikan dengan tegak lurus ya di area apa namanya yang akan kita suntikan, misalnya di perut, namun tentunya sebelumnya kita swab alkohol dulu, kemudian apa namanya ya di swab, kemudian dimasas sebentar ya, baru kita cubit sedikit dan apa namanya insulinnya kita suntikan ya. Nah, tentunya cara penyuntikan ini harus dilakukan dengan benar ya, ya agar tadi insulinnya memang betul-betul masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, kemudian untuk penyuntikan insulin sendiri ini menggunakan semprit insulin ya. Kemudian yang memang sebaiknya digunakan 1 kali saja ya, boleh sih 2 sampai 3 kali, tapi pada orang yang sama ya, untuk bukan berbeda-beda orang, harus ini per pasien, jadi tidak boleh satu insulin digunakan oleh beberapa pasien atau beberapa orang, tidak boleh ya. Nah, kemudian untuk penyimpanannya sendiri, setelah insulin itu digunakan, boleh disimpan di suhu ruangan ya sekitar 25 sampai 30 derajat. Namun ketika insulin itu belum pernah digunakan, masih baru, kita bisa menyimpannya di lemari pendingin. Kemudian untuk insulin yang paling sering, insulin ini beresiko menyebabkan hipoglikemia ya, dan juga pada beberapa orang mungkin akan muncul reaksi alergi. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas insulin, kemudian anti hiperglikemia yang suntik atau yang injeksi lainnya ada agonis GLP-1 ya. Tadi sudah sempat mungkin sekilas ya saya jelaskan. Jadi GLP ini adalah glucagon like peptide ya. 1. Oke. Nah, GLP-1 atau GLP-1 ini sebetulnya merupakan hormon ya yang disekresikan di sel L ya, di mukosa usus, yang memang memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan sekresi insulin. Contohnya adalah liraglutid ya, contoh obatnya liraglutid, exenatide, dan lain sebagainya. Nah, untuk dosis awalnya ini juga sama, diberikan secara subkutan. Dosis awal kita bisa berikan 0,6 mg per hari. Kemudian dalam waktu 1 minggu kita bisa naikkan ya jadi 1,2 mg ketika memang tadi targetnya belum tercapai. Dosis maksimalnya 1,8 gram, durasi kerjanya 24 jam. Itulah kenapa makanya diberikan cukup 1 kali sehari.
Nah, agonis GLP-1 ini bisa diberikan atau dikombinasikan dengan pemberian insulin ya, boleh ataupun dengan antidiabetik oral yang lain kecuali obat antidiabetik oral golongan DPP-4 inhibitor. Selebihnya boleh dikombinasikan. Nah, selain meningkatkan sekresi insulin, agonis GLP-1 ini juga bisa menghambat pelepasan atau menghambat sekresi glukagon ya, dan juga bisa menurunkan kadar glukosa darah postprandial.